Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia? Sehat selalu dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Tetap semangat Bapak Ibu guru. Saya juga seorang guru. Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia yang saya hormati, saya ingin menyoroti tentang wacana perubahan kurikulum merdeka kepada yang menurut sebagian perspektif deep learning gitu ya. Apa sebenarnya deep learning itu Bapak Ibu guru, dan apa perbedaannya dengan kurikulum merdeka? Sebenarnya antara kurikulum merdeka dan deep learning itu adalah berbeda Bapak Ibu guru. Kurikulum merdeka itu adalah istilah untuk sebuah kurikulum, sedangkan deep learning adalah sebuah istilah untuk pendekatan belajar. Tokohnya kalau deep learning itu adalah Langer Bapak Ibu guru. Apa sebenarnya deep learning itu? Deep learning itu adalah suatu cara belajar yang memotivasi siswa untuk menemukan gitu ya. Kemudian menghubungkan, mengkontekstualisasikan materi dengan kehidupan kesehariannya untuk menyiapkan masa depannya. Itu yang menurut Langer seperti itu Bapak Ibu guru. Sepengetahuan saya seperti itu. Mohon maaf kalau kurang tepat itu Bapak Ibu guru ya. Kemudian disinyalir bahwa deep learning ini ada 3 elemen. Yang pertama itu ada mindful learning, ada meaningful learning, juga joyful learning. Yang pertama itu adalah mindful learning. Itu juga dari Langer dan Hornsby, gitu Bapak Ibu guru ya. Itu sebuah proses pembelajaran terbuka yang memberikan kesempatan kepada murid saat belajar untuk memberikan sudut pandang yang berbeda dengan teman-temannya, sudut pandang, gagasan, ide yang berbeda dengan guru-gurunya. Itu yang pertama. Yang kedua, tugas pendidikan adalah mendorong dan memfasilitasi murid untuk berpikir kritis. Kita bandingkan dengan Watson yang ada di kurikulum merdeka Bapak Ibu. Silakan dibandingkan gitu ya. Kemudian yang ketiga, melibatkan proses dialog antara guru dan murid tentang pengalaman hidupnya untuk dinarasikan di kelas. Ini untuk yang mindful learning Bapak Ibu guru. Silakan bandingkan juga dengan proses-proses pembelajaran yang ada di kurikulum merdeka. Apakah itu ada atau tidak ada, gitu Bapak Ibu guru. Kemudian yang kedua, tentang meaningful learning gitu ya. Pembelajaran bermakna. Tokohnya ini adalah David Paul Ausubel Bapak Ibu guru. Apa subelemennya dari meaningful learning ini? Pembelajaran menyesuaikan dengan tingkat perkembangan, kemampuan dan kebutuhan siswa. Silakan dibandingkan dengan konsep dari kurikulum merdeka tentang pembelajaran yang berdiferensiasi. Sama atau tidak ini Bapak Ibu guru? Silakan gitu ya. Nanti kita bisa diskusikan bersama gitu. Kemudian yang kedua, pembelajaran berpusat pada murid gitu ya. Aktual dan kontekstual. Lalu di kurikulum merdeka itu ada enggak seperti itu Bapak Ibu, berpusat pada murid, aktual dan kontekstual melalui metode pembelajaran proyek based learning gitu ya. Mari kita bandingkan lagi dengan yang ada di kurikulum merdeka. Kemudian yang ketiga, subelemennya dari meaningful learning ini adalah mendorong berpikir siswa kritis dan terlibat dalam proses pembelajaran. Sebenarnya ini juga ada di dalam kurikulum merdeka, yaitu refleksi yang harus dilakukan oleh seorang murid dan guru setelah proses pembelajaran gitu. Ini tentang pembelajaran yang bermakna gitu. Kemudian elemen yang ketiga Bapak Ibu guru, selain mindful learning, kemudian meaningful learning dan joyful learning. Yang terakhir ada joyful learning. Ini tokohnya adalah Porter gitu ya. Ada juga yang menjadi dasar dari kurikulum merdeka, strategi pembelajarannya adalah Porter biasanya Bapak Ibu, Maria Montessori atau Frederick Froebel gitu. Yang pertama, subelemennya adalah mengedepankan kepuasan dan pemahaman yang mendalam. Dalam kurikulum merdeka silakan juga dicek Bapak Ibu ada atau tidak gitu ya. Kemudian yang kedua, ada yang namanya unsur pembaharuan, keaslian, berpikir kritis gitu Bapak Ibu, refleksi gitu,
menekankan kesan dan pengalaman yang baik. Ini juga ada di dalam refleksi dalam proses pembelajaran kurikulum merdeka. Kemudian yang ketiga sub-elemennya adalah pembelajaran joyful learning ini adalah metodenya bisa macam-macam Bapak Ibu Guru. Saya pernah baca buku yang nama 33 metode pembelajaran yang menyenangkan, yaitu outbound and moving class, biasanya Bapak Ibu Guru outdoor, mind mapping ataupun studi lapangan. Jadi macam-macam. Jadi deep learning itu sebagai sebuah pendekatan pembelajaran dengan 3 elemennya, yaitu mindful learning, meaningful learning, dan joyful learning. Itu semuanya ditujukan untuk pembelajaran yang menyenangkan, yang mengkritiskan, yang ada unsur kebaruan dalam proses pembelajaran kita. Jadi silakan Bapak Ibu Guru, apa ada yang berbeda dengan proses pembelajaran di kurikulum merdeka dengan gagasan yang baru ini tentang deep learning ini? Kalau menurut saya sulit untuk mencari kebaruan dari yang namanya metode, strategi, dan inovasi dalam proses pembelajaran kecuali dalam istilahnya saja gitu. Jadi tidak apa-apa tanpa mengurangi rasa hormat saya dan takdim saya kepada Bapak Menteri Pendidikan kita, Bapak Profesor Dr. Abdul Mukhti. Mohon maaf apabila kurang berkenan atas penyampaian saya sebagai seorang guru. Saya adalah bawahan jenengan, saya adalah abdi negara. Ini hanya ide dan gagasan saya, bahwa setelah saya telusuri tentang mindful learning, meaningful learning, dan joyful learning, ternyata itu ada tokohnya masing-masing. Terima kasih Bapak Ibu Guru, mohon saran dan kritiknya untuk peningkatan kapasitas kita sebagai guru ke depannya. Mohon maaf. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.